Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Meskipun 7 jasad pria yang ditemukan di Kali Bekasi saat ini sudah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun informasi dari rekan kami yang berada di TKP bahwa proses pencarian ataupun juga penyisiran sungai masih terus dilakukan hingga kemudian mereka menemukan bahwa tidak adanya lagi jenazah ataupun juga jasad ditemukan di Kali Bekasi. Beredar juga informasi bahwa 7 jasad ini merupakan remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang pada saat Sabtu dini hari melakukan tawuran begitu, yang kemudian ada 7 orang yang nekat melarikan diri dan menceburkan diri ke Kali Bekasi untuk menghindari kejaran petugas kepolisian pada saat itu. Dan bagaimana proses penyisiran sungai Kali Bekasi saat ini kita langsung sapa rekan kami. Ada Kurnia Dwi Hapsari yang juga berada di sana untuk memantau bagaimana jalannya penyisiran. Namun sebelum kita menyapa rekan kami, kita juga sudah tersambung dengan Bapak Karsono. Bapak Karsono ini merupakan pihak BPBD Bekasi. Selamat pagi Pak Karsono. Selamat pagi Mbak. Ya. Baik, bagaimana informasi terbaru Pak Karsono? Ya, informasi terbaru teman-teman dari tim gabungan masih dalam penyisiran titik nol penemuan 7 korban sampai dengan ke hulu Mbak. Mungkin sampai dengan Kemang Pratama. Baik, ini dari 7 informasinya ini ada yang kemudian sudah berada di dasar sungai, Pak. Ini kalau dalam kondisi seperti itu biasanya usia kematian lah begitu ya. Itu sudah berapa lama, Pak? Nah, dari melihat secara visual fisiknya sih itu baru 2 hari Mbak. Jadi kemungkinan malam Sabtu korban tersebut itu nyebur ke kalinya. Jadi belum ada bau-bau yang menyedak begitu. Baik, perkiraan dari tim ini mayat sudah berusia 2 hari begitu ya Pak. Lalu penyisiran ini akan dilakukan sejauh berapa kilometer kira-kira Pak dari lokasi penemuan jasad 7 jasad ini? Ya, untuk penyisiran kurang lebih sekitar 2 kilometer kali ya. Dari titik nol ini, Bojo Menteng hingga perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu itu. Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Baik, itu berarti hari ini hingga pukul berapa Pak rencananya penyisiran ini dilakukan? Kita penyisiran berkoordinasi dengan pimpinan, sampai arahan dari pimpinan nanti kalau memang tidak ada tanda-tanda yang signifikan, mungkin kita akan stop. Nah, paling enggak di lokasi TKP ini sudah tidak ada kerumunan warga kembali, supaya tidak ada terjadi sesuatu yang diinginkan. Baik, Pak, dari 7 jasad ini bagaimana kondisinya saat ditemukan, Pak? Kalau untuk kondisinya sih tidak ada luka-luka ya. Begitu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, semua dengan utuh lah gitu. Tidak ada luka-luka dari tubuh masing-masing para korban. Baik, tapi apakah juga yang ditemukan senjata tajam? Informasi sebelumnya kami mendengar mereka ini adalah peserta tawuran, kemudian juga ditemukan senjata tajam di sungai saat menemukan 7 jasad ini. Nah, kalau tim kami sih tidak melihat adanya senjata tajam tersebut dan identitasnya ya, karena kami hanya bertugas untuk evakuasi, kemudian kita kembalikan kepada kepolisian. Baik, kalau untuk seragam ataupun juga pakaian yang digunakan, apakah ada identitas sekolah mungkin, seragam sekolah, mengingat mereka ini usianya masih sangat muda? Ya, kalau untuk pakaian sih, dilihat semua memakai pakaian bebas ya, kaos, ada yang kemeja, kemudian masih lengkap, masih ada yang pakai sepatu pula itu. Jadi tidak ada yang memakai seragam sekolah ataupun karena usianya kalau di remaja lah. Dari pihak BPBD sendiri apakah sudah menemukan mungkin identitas seperti KTP, kartu pelajar begitu? Untuk sampai saat ini kita tim evakuasi tidak menemukan data identitas dari masing-masing korban tersebut. Baik, apa Pak menjadi kendala dalam proses evakuasi ke-7 jasad ini? Untuk
kendala sih sebetulnya tidak ada. Paling ada pada saat di lokasi satu berkumpul itu 5 jenazah, kemudian ada 2 ke arah hilir ya, sekitar 20 meter kita menggunakan perahu racing bersama tim agar bisa dievakuasi. Kemudian dibawa ke sisi tempat yang tadi 5 jenazah di awal. Baik, Pak Eko, mungkin terakhir Pak Eko, kalau Anda bilang tadi jasadnya ini berusia 2 hari begitu ya, artinya dugaan-dugaan dari BPBD, mereka ini apakah memang lompat di Kali Bekasi langsung atau mungkin dari aliran sungai lain, Pak? Karsono kali mungkin Pak Eko ya. Jadi, oh ya, mohon maaf Pak Karsono. Iya, dugaan sih mungkin lompat ya, ya karena disinyalir informasi-informasi itu kita belum pasti karena infonya akan melakukan tawuran, kemudian dikejar oleh pihak kepolisian, anggota kepolisian, kemudian langsung lompat ke kali. Nah itu kita belum satu persis karena informasi itu nanti kita pengembangan dan kita coba bertanya ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih informasinya Pak Karsono, BPBD Bekasi. Selamat siang, sehat selalu Pak Karsono. Ya, siang Mbak. Baik, kami juga akan pantau bagaimana informasi terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, sesaat lagi kami akan kembali.